Di antara hiruk-pikuk dunia yang penuh suara dan cahaya palsu, ada sesuatu yang selalu memanggil manusia. Panggilan itu tak terdengar oleh telinga, tapi terasa oleh jiwa yang telah lelah mencari di luar dirinya. Ia datang lembut seperti desir angin yang menyapa daun bambu, membawa pesan kuno dari masa yang jauh. Kembalilah ke asal cahaya yang dulu menyalakan hidupmu. Sejak zaman para resi dan leluhur Jawa, ada satu ilmu yang disembunyikan, bukan karena ingin dirahasiakan, tapi karena hanya hati yang hening yang mampu mendengarnya. Mereka menyebutnya gerbang kekuatan alam semesta, sebuah keadaan di mana manusia menyatu dengan getaran tertinggi kehidupan. Bukan kekuatan untuk menaklukkan dunia, tapi kekuatan untuk memahami segalanya tanpa perlu melawan apapun. Dalam catatan kuno yang ditulis di daun lontar, disebutkan bahwa manusia sejatinya bukan hanya tubuh dan pikiran, melainkan wadah dari getaran yang sama dengan jagat raya. Ketika tubuh, napas, dan kesadaran bersatu dalam satu irama yang lembut, maka yang terjadi bukan sekadar ketenangan, tapi keterhubungan total dengan energi semesta yang tanpa batas. Di lereng gunung-gunung sunyi, para pertapa berlatih dalam diam. Mereka tidak mengejar keajaiban. Mereka hanya ingin menyatu dengan sumber daya kehidupan itu sendiri. Setiap tarikan napas mereka adalah doa. Setiap hembusan adalah penyerahan diri. Dan dari sanalah muncul pancaran daya yang mampu mengubah udara menjadi kehidupan, air menjadi kesadaran, dan sunyi menjadi pengetahuan. Kini, sebagian dari pengetahuan itu mulai muncul kembali. Tidak dalam bentuk mantra yang rumit, tetapi melalui sains modern, fisika kuantum, yang mulai menyadari hal yang sama, bahwa setiap atom di tubuh kita menari dalam irama getaran yang sama dengan bintang-bintang di langit. Bahwa manusia dan semesta hanyalah cermin yang saling memantulkan cahaya kehidupan yang sama. Namun untuk membuka gerbang itu, kita tidak butuh alat apapun. Yang dibutuhkan hanyalah rasa yang jernih, napas yang sadar, dan niat yang tulus untuk kembali. Karena rahasia itu tidak berada di luar diri. Ia selalu ada di dalam dada, menunggu saat ketika kesadaranmu siap mengetuk pintunya. Dan ketika pintu itu terbuka, yang kau rasakan bukan lagi dunia luar yang riuh, melainkan kedamaian yang meluas tanpa batas. Sebuah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, hanya bisa dialami oleh jiwa yang telah benar-benar hening. Ketika seseorang mulai menapaki jalan ini, langkah pertamanya bukanlah mencari keluar, melainkan menoleh ke dalam. Sebab di dalam tubuh manusia tersimpan pusaran energi yang mengalir tanpa henti, menghubungkan bumi dan langit, yang disebut para leluhur Jawa sebagai pancer, dan oleh ajaran Tiongkok kuno dikenal sebagai dantian. Dua nama yang berbeda, namun maknanya satu. Tempat bersemayamnya tenaga kehidupan murni, sumber dari daya hidup, kesadaran dan kejernihan batin. Para leluhur percaya, bila pancer ini tenang dan selaras, maka tubuh menjadi ringan, pikiran jernih dan hati tidak lagi mudah terguncang. Namun bila ia keruh, maka dunia seolah menjadi beban dan manusia kehilangan arah, walau ia berjalan di bawah cahaya matahari. Untuk itu, mereka mengajarkan metode rahasia yang lembut, sebuah cara untuk menyentuh inti energi itu, tanpa kekerasan, tanpa ambisi. Caranya sederhana, hanya duduk dalam diam, membiarkan napas menjadi jembatan antara tubuh dan alam. Tarik perlahan, tahan sejenak, hembus dengan penuh kesadaran. Setiap tarikan napas bukan hanya mengisi paru-paru, tetapi menyalakan aliran energi yang selama ini tertidur di dasar tubuhmu. Saat kamu melakukannya dengan penuh perhatian, kau akan mulai merasakan getaran halus, bukan dari luar, melainkan dari kedalaman yang tak pernah kau jamah sebelumnya. Seolah ada sesuatu yang hidup di dalam dirimu, bergerak lembut, menari mengikuti aliran napasmu. Itulah tenaga semesta yang selama ini menunggu untuk dikenali. Dalam ilmu Tiongkok kuno, tenaga itu disebut Qi, sedangkan dalam kepercayaan Jawa, ia disebut daya hidup. Nama boleh berbeda, tapi keduanya berbicara tentang satu hal: hubungan manusia dengan sumber kekuatan kosmis. Para resi mengibaratkan pancer sebagai api kecil di tengah gua gelap. Jika dijaga dengan penuh kasih, api itu tumbuh menjadi cahaya, menyinari seluruh ruang batin, dan menyembuhkan luka yang tersembunyi di dalam diri.
Namun bila dibiarkan padam oleh kesibukan dunia, manusia akan berjalan seperti bayangan tanpa cahaya. Di titik ini seseorang mulai memahami bahwa keajaiban bukanlah hasil dari mantra panjang, tetapi dari kedisiplinan lembut dalam menjaga keseimbangan antara tubuh, napas, dan kesadaran. Ketika napas menjadi tenang, pikiran pun ikut hening. Dan saat hening, maka energi semesta menemukan jalan untuk mengalir masuk. Ilmu ini bukan tentang kekuatan luar biasa, melainkan tentang kembali menjadi selaras dengan hukum alam. Ketika itu terjadi, tubuhmu bukan lagi sekadar daging dan tulang, melainkan alat bagi semesta untuk mengalirkan daya kehidupan tanpa batas. Ketika pusat energimu mulai hidup dan napas menjadi jernih, perlahan sebuah perubahan halus akan terasa. Bukan dalam bentuk suara besar atau cahaya menyilaukan, melainkan getaran lembut yang seperti datang dari balik lapisan terdalam dirimu. Inilah momen yang disebut para leluhur sebagai tanda kauruh kawangun. Tanda bahwa kesadaran mulai terhubung kembali dengan arus kekuatan alam semesta. Para guru Tao menyebutnya keadaan Qi mulai naik. Sementara Resi Jawa mengatakan rasa Wistangi dan fisika kuantum menjelaskan bahwa medan energi tubuh mulai memasuki keadaan koherensi, di mana pikiran, emosi, dan tubuh bergetar dalam ritme yang sama. Tiga bahasa berbeda untuk satu kejadian yang sama. Manusia mulai membuka pintu menuju kemampuan alami yang selama ini tertutup oleh kebisingan batin. Pada tahap ini, engkau mungkin merasakan tubuhmu menjadi lebih peka. Ada kehangatan yang mengalir pelan dari perut ke dada, ada ketenangan yang menggulung lembut di dalam kepala, dan ada rasa luas di hati, seolah dunia menjadi lebih hening dari sebelumnya. Ini bukan sugesti. Ini adalah respons alamiah tubuh ketika energi menemukan jalannya. Leluhur Jawa menggambarkannya sebagai cahaya murup saka jero, cahaya yang menyala dari dalam. Cahaya itu bukan untuk dilihat oleh mata luar, melainkan untuk disadari oleh mata batin. Ia seperti lampu kecil di tengah kegelapan batin yang perlahan menerangi lorong-lorong rasa yang dulu tertutup oleh emosi yang tak selesai. Ketika cahaya ini tumbuh, manusia mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Hal-hal kecil tak lagi mudah memancing amarah. Luka lama tidak lagi terasa sebagai beban berat. Gelombang kecemasan mereda karena pikiran tidak lagi bergerak liar, seperti daun diterpa angin kencang. Kesadaranmu mulai stabil, mengakar dan memancarkan ketenangan yang terpancar ke sekelilingmu. Para tabib Tiongkok percaya bahwa ketika Qi mulai bersirkulasi dengan baik, tubuh menjadi seperti sungai yang tidak lagi tersumbat. Airnya mengalir jernih, memberi makan setiap ranting kehidupan. Begitu pula dengan kehidupanmu, hubungan menjadi lebih lembut, ucapan lebih bijaksana, dan langkahmu terasa lebih pasti, meski jalan di depan masih samar. Inilah titik di mana manusia baru memahami bahwa energi dan kesadaran bukan dua hal yang terpisah, melainkan dua arus dari satu lautan yang sama. Semakin jernih kesadaranmu, semakin kuat aliran energimu. Semakin kuat energimu, semakin terang batinmu. Keduanya saling memantulkan seperti cahaya di permukaan air yang tenang. Disinilah metode rahasia leluhur bekerja sepenuhnya. Bukan mengubah dirimu menjadi seseorang yang baru, melainkan membangunkan dirimu yang selalu ada di kedalaman. Jiwa yang jernih, kuat, dan terhubung dengan kekuatan alam semesta sejak awal kelahirannya. Ketika cahaya dari dalam mulai stabil, tubuhmu menjadi seperti cawan yang menampung arus daya semesta. Tidak lagi ada batas antara napasmu dan napas alam, antara denyut jantungmu dan detak bumi. Semua bergerak dalam satu harmoni halus, seolah kamu bukan lagi bagian dari alam, tetapi alam itu sendiri yang sedang sadar akan keberadaannya. Inilah tahap di mana para leluhur menyebutnya sebagai Sangkan Paraning Dumadi, kesadaran akan asal dan tujuan kehidupan. Mereka mengatakan, manusia yang mencapai keadaan ini tidak lagi berjalan melawan arus dunia, melainkan mengalir bersamanya dengan penuh kesadaran. Ia tak lagi dikendalikan oleh keinginan karena telah memahami bahwa semua yang ada adalah manifestasi dari getaran yang sama. Para pertapa Jawa menggambarkannya seperti air sungai yang jatuh ke laut. Air itu tidak hilang, ia hanya kembali menjadi bagian dari samudra luas. Demikian juga manusia yang membuka gerbang energi semesta.
Ia tidak kehilangan dirinya, justru menemukan versi terdalam dari aku sejati. Dalam filsafat Tao, keadaan ini disebut Wu Wei. Bertindak tanpa melawan, bergerak tanpa memaksa. Fisikmu tetap bekerja, pikiranmu tetap berpikir, tetapi semua berjalan selaras dengan arus kehidupan yang lebih besar. Kamu tidak lagi kelelahan karena melawan, karena setiap langkahmu kini mengikuti irama alam yang tak pernah salah arah. Secara ilmiah, keadaan ini menyerupai apa yang disebut resonansi kuantum, di mana frekuensi tubuh dan medan energi sekitar bergetar dalam harmoni sempurna. Ketika itu terjadi, tubuh menjadi lebih ringan, pikiran lebih tajam, dan intuisi muncul seperti suara lembut yang memberi arah tanpa perlu logika panjang. Kamu mulai tahu kapan harus bergerak, kapan harus diam, karena kesadaranmu kini menyatu dengan kebijaksanaan alam semesta itu sendiri. Namun keadaan ini bukan untuk dipamerkan. Para leluhur berpesan, semakin tinggi seseorang mencapai kesadaran, semakin rendah hatinya harus menunduk. Kekuatan yang sejati tidak tampak dalam wujud spektakuler, tetapi dalam ketenangan yang membuat siapapun di dekatmu merasa damai. Bahkan tanpa bicara, hadirmu membawa kesejukan, karena getaranmu kini selaras dengan energi kasih semesta. Orang-orang mungkin akan menyebutmu bercahaya. Namun engkau tahu itu bukan cahayamu sendiri. Itu hanyalah pantulan dari sinar yang sejak dulu sudah ada, yang kini memancar bebas karena tabir ego telah menyingkir. Di tahap ini, tubuhmu menjadi alat bukan beban, pikiran menjadi pelayan bukan tuan, dan hatimu menjadi tempat berdiamnya kekuatan yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Kau bukan lagi seseorang yang mencari kedamaian. Kau adalah kedamaian itu sendiri. Kau bukan lagi pencari kekuatan. Kau telah menjadi bagian dari kekuatan yang menjaga keseimbangan dunia. Dan dalam diam yang suci itu, kau menyadari bahwa rahasia terbesar para leluhur bukan tentang sihir atau keajaiban, melainkan tentang menyatu dengan sumber kehidupan itu sendiri. Pada akhirnya, setiap perjalanan, betapapun panjang dan dalamnya, akan membawa kita pulang, bukan ke tempat baru, melainkan ke pusat diri yang sejak awal sudah menunggu dengan sabar. Ketika gerbang kekuatan alam semesta telah terbuka, kau akan menyadari sesuatu yang mengejutkan, sekaligus mengharukan, bahwa semua kekuatan yang kau cari selama ini telah ada di dalam dirimu sejak permulaan. Para leluhur tak pernah benar-benar ingin kita menjadi hebat. Mereka hanya ingin kita ingat bahwa manusia adalah jembatan antara langit dan bumi, antara yang kasat mata dan yang gaib, antara gelap dan cahaya. Tugasnya bukan menaklukkan, tapi menyatukan, menjadikan tubuh sebagai wadah kasih, pikiran sebagai cermin kejernihan, dan hati sebagai tempat Tuhan berdiam tanpa nama. Di titik tertinggi perjalanan ini, tidak ada lagi keinginan untuk menjadi lebih kuat atau lebih tahu. Yang tersisa hanyalah rasa syukur, karena akhirnya kau memahami arti sejati dari kekuatan. Diam yang penuh kesadaran. Dalam diam itu, segala sesuatu berbicara tanpa suara. Angin membawa pesan lembut, air berkilau seolah memberi nasihat, dan setiap langkah terasa seperti doa yang berjalan. Kamu tak lagi perlu mencari tanda, karena seluruh jagat telah menjadi kitab yang terbuka di hadapanmu. Dan kamu membacanya bukan dengan mata, melainkan dengan rasa yang menyala damai. Fisika kuantum mungkin menyebutnya sebagai kesadaran yang menyatu dengan medan energi universal. Namun para leluhur Jawa hanya menyebutnya dengan satu kata sederhana, manunggal. Manunggal dengan alam, dengan sesama, dengan sang sumber. Tidak lagi ada aku dan mereka, hanya satu arus kehidupan yang berputar abadi. Ketika kau mencapai tahap ini, kamu akan berjalan di dunia tanpa meninggalkan jejak, karena hatimu tak lagi menggenggam apapun. Kamu memberi tanpa merasa kehilangan, memaafkan tanpa harus lupa, dan mencintai tanpa meminta balasan. Inilah tanda sejati dari jiwa yang telah matang dalam perjalanan spiritualnya. Metode rahasia leluhur bukanlah mantra atau ritual rumit, melainkan cara hidup yang selaras. Bangun dengan kesadaran, bernapas dengan syukur, dan tidur dalam penyerahan diri kepada semesta. Jika ini menjadi kebiasaan, maka gerbang kekuatan itu akan tetap terbuka selamanya. Kamu akan hidup, bukan sekadar sebagai manusia, tetapi sebagai percikan cahaya semesta yang sadar akan dirinya sendiri. Dan di sanalah, di antara napas dan keheningan,
kau akan mengerti pesan para guru lama, bahwa segala daya, segala pengetahuan, bukan untuk menambah kuasa, tetapi untuk menyembuhkan kehidupan itu sendiri. Maka tetaplah rendah hati, karena tanah yang diinjakmu adalah guru, angin yang kau hirup adalah sahabat, dan setiap detak jantungmu adalah mantra suci, yang mengingatkan kita semua berasal dari sumber yang sama, dan akan kembali ke cahaya yang sama, sebab kekuatan sejati bukan untuk dimiliki, melainkan untuk dihidupi